Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pada hari ini kita memasuki awal bulan Juli. Dan sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, kita sebelum memulai ibadah kita bangkit berdiri. Jemaat terkasih, di tengah segala keterbatasan yang harus kita alami saat ini, mari tetap meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dan dengarkanlah panggilan-Nya. Kami hendak beribadah kepada Tuhan dan mengikuti Dia senantiasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Sebagai manusia, kita cenderung menghindari penolakan. Penolakan membuat kita merasa sedih, kecewa, bahkan putus asa. Namun, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada kalanya penolakan itu justru harus kita alami. Apakah kita bersedia untuk tetap mewartakan kebenaran, sekalipun dalam kondisi yang sulit? Tema ibadah hari ini berbunyi, siap untuk ditolak. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan mereka yang percaya kepadanya dengan berkata dalam Matius 5, ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ku dengar panggilan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyadari keberadaan diri kita yang penuh dengan kelemahan ini di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Di dalam kasih yang teguh Tuhanku menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lemahku diriku dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lemahku diriku dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Atas kesungguhan kita untuk mengakui segala dosa, kasih-Nya hadir untuk memulihkan. Berita anugerah bagi kita diambil dari Efesus 1, ayat 7 hingga 8, yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pintu gerbang terbukalah sehingga
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ada banyak kebenaran yang harus kami sampaikan, dan ketika kami hendak menyampaikan kebenaran tersebut, ada banyak tantangan, hambatan, bahkan juga penolakan yang harus kami terima. Maka firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini kiranya mampu untuk memberikan kami keberanian bahwa sekalipun kami menyampaikan kebenaran, penolakan demi penolakan terjadi, kami tetap berani untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini memberikan kami kekuatan agar kami dapat terus menyatakan hal yang benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia, di dalam kehidupan ini kepada siapapun juga. Tuhan menyertai kami, menolong kami, dan membimbing kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berandai-andai. Berandai-andai bagaimana kalau Yesus berkhotbah di GKI Maulana Yusuf. Kira-kira ya, perasaan Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu bagaimana nih?
kalau Yesus berkhotbah di GKI Maulana Yusuf. Apakah Bapak Ibu merasa senang? Wah, kapan lagi nih Yesus bisa khotbah di gerejaku gitu ya? Apakah Bapak Ibu bisa menerima? Oh ya pasti. Siapa sih yang tidak kenal Yesus? Yesus itu kan seorang pengajar yang hebat luar biasa begitu ya. Pasti bisa diterima. Apakah Bapak Ibu merasa bangga? Wah, ini satu kesempatan yang membanggakan nih. Yesus bisa berkhotbah di GKI Maulana Yusuf. Dan tentu mungkin Bapak Ibu dan Saudara merasa ada satu ketertakjuban gitu ya. Apakah Bapak Ibu merasa takjub? Mungkin juga. Ya, jadi ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita menyaksikan bagaimana Yesus berkhotbah di GKI Maulana Yusuf, mungkin perasaan-perasaan tadi itu kita rasakan ya. Kita senang, wah ini sesuatu yang bisa diterima, apapun yang Yesus ajarkan pasti bisa diterima. Ini hal yang membanggakan dan tentu ini membuat saya takjub. Baik Yesusnya maupun ajarannya, baik dirinya maupun bagaimana cara dia menyampaikannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bacaan kita Markus 6 ayat 1 sampai 13 bicara tentang bagaimana Yesus juga mengajar di depan banyak orang. Tapi yang menarik adalah saya mau ajak Bapak Ibu dan Saudara melihat bagian awal dari perikop bacaan yang kita pergunakan di hari Minggu ini. Kalau kita perhatikan di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya kita ya, kalau tadi kita bayang-bayangkan yang akan senang dan takjub. Orang-orang pada zaman Yesus, ketika Yesus datang ke rumah ibadat begitu ya, di hari Sabat dia mengajar, orang-orang yang mendengar Yesus itu mereka pun merasakan takjub yang luar biasa. Ada hal yang membuat mereka, wow, ini siapa? Mereka takjub. Tapi kalau kita lihat bagian akhir dari ayat ketiga, disampaikan di sana, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada satu pertanyaan yang muncul ketika saya membaca, ketika saya berusaha memahami, ketika saya merenungkan bagian ini. Orang-orang ini takjub, orang-orang ini merasa heran dengan apa yang Yesus sampaikan. Pengajaran Yesus mereka bisa dengarkan dengan luar biasa. Mereka takjub, tapi kenapa mereka justru kecewa dan menolak Yesus? Apa yang terjadi di sana? Mereka takjub, tapi kemudian mereka menolak dan kecewa pada Yesus. Saya mencoba Bapak Ibu dan Saudara mencari arti kata takjub yang dipakai di dalam Markus 6 ayat 2 ini. Apa sih kata takjub yang dipakai di dalam Alkitab dan merujuk pada arti atau makna yang seperti apa? Jadi saya menemukan Bapak Ibu bahwa kata takjub itu dipakai kata eksplesomai. Takjub itu dipakai kata eksplesomai yang artinya terkejut dan bingung, ya. Terkejut dan bingung. Tapi sebetulnya kata eksplesomai ini itu kata kerja yang lebih mengarah pada arti yang negatif. Jadi bukan terkejut dan bingung dalam artian yang positif, tapi justru negatif. Takjub yang mereka rasakan itu mengarah pada sebuah perasaan terkejut dan bingung, tapi ke arah yang negatif. Kenapa begitu ya? Mereka takjub
terkejut dan bingung karena pada saat itu muncul sebuah ketegangan emosional yang hebat. Ada satu ketegangan emosional yang hebat muncul di sana sehingga kata takjub ini yang dipakai, terkejut dan bingung. Mereka dengar, mereka lihat bagaimana Yesus mengajar dengan penuh hikmat, tapi mereka tahu Yesus itu siapa. Mereka terkejut bahwa Yesus bisa mengajar dengan penuh hikmat, tapi mereka bingung karena tahu, wah Yesus itu siapa. Mereka lihat, mereka tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Sehingga kita lihat respon mereka di ayat yang kedua. Dari mana diperolehnya semua ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Sebuah keterkejutan. Tapi kemudian disampaikan juga kebingungan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Mereka terkejut. Sederet pertanyaan yang sekilas terlihat sebagai sebuah bentuk ketakjuban dan keheranan itu sebenarnya adalah respon atau reaksi kebingungan yang kemudian berakhir pada penolakan dan penghinaan. Saya tahu siapa Yesus. Kalau dia bisa mengajar, dari mana hikmat itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian mencoba untuk melihat lebih dalam lagi sikap orang-orang yang mendengar, yang pada saat itu ada bersama dengan Yesus ketika Yesus mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Kalau mereka takjub, kenapa mereka kecewa dan menolak Yesus? Saya menemukan ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, karena mereka melihat siapa orangnya, bukan pesannya. Mereka tahu Yesus itu siapa. Mereka tahu bahwa Yesus itu anak tukang kayu, anak Maria. Bapak Ibu, kalau mau lebih jeli lagi, kenapa sih Maria yang disebut dan bukan Yusuf? Tentu pasti ada makna yang hendak disampaikan ketika dikatakan anak Maria, bukan anak Yusuf. Maria pada saat itu kita tahu bagaimana perjuangan pergumulannya ketika mengandung Yesus. Dan rumor, hal-hal yang beredar tentang diri Yesus, pasti mereka juga ketahui. Oh, dia anak Maria. Maria yang mana? Maria yang dulu tunangan sama Yusuf, lalu belum menikah tapi sudah mengandung. Jadi mereka menolak Yesus karena mereka melihat siapa Yesus. Mereka tahu keluarganya, latar belakang pribadinya mereka tahu. Sehingga mereka kecewa dan menolak Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin dalam perjuangan kita untuk memberitakan satu hal yang benar, menyampaikan pesan yang benar, kadangkala mungkin kita juga diperhadapkan pada orang-orang yang lebih lihat siapa diri kita ketimbang apa yang kita hendak sampaikan. Oh, saya tahu orang itu, boro-boro lah dia bisa melakukan apa yang dia sampaikan. Wong hidupnya aja seperti ini, seperti itu. Ah, dia mah cuma pinter ngomong doang, padahal hidupnya sendiri gak begini, gak begitu. Kadang-kadang kita akan berhadapan dengan komentar-komentar seperti itu. Kita ditolak karena orang melihat siapa diri kita. Wah, dia masih terlalu muda, belum berpengalaman, belum tahu apa-apa. Sekalipun pesan yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, tapi terkadang orang lebih melihat siapanya. Dan yang mungkin membuat orang kemudian menjadi merasa sedih karena penolakan-penolakan itu seringkali juga ada anggapan, ada komentar bahwa ya sudah, perbaiki dulu aja dirimu, perbaiki dulu hidupmu,
perbaiki dulu keluargamu, baru kamu bisa ngomong itu pada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sedikit orang yang tidak bisa membedakan mana pribadinya, mana perbuatannya, sehingga mudah untuk menolak, menghina, bahkan menghakimi. Sekalipun pesan yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, kadang orang tersebut ditolak karena orang-orang di sekitarnya melihat siapa dirinya. Dan Yesus mengalami hal itu. Yesus dilihat siapa dirinya, bukan pesannya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau orang-orang ini takjub pada apa yang Yesus ajarkan dan sampaikan, lalu kenapa mereka kecewa dan menolak Yesus? Yang kedua, alasannya adalah karena tidak dapat menerima apa yang disampaikan. Jadi kalau yang pertama lihat siapa orangnya, yang kedua karena tidak bisa terima apa yang disampaikan. Sebuah kebenaran ketika itu disampaikan tidak bisa diterima, maka akan ditolak. Yesus, kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjalanan kehidupan pengajarannya di dunia ini, berkali-kali Yesus ditolak karena dia menyampaikan kebenaran. Dia menyampaikan kehendak Bapanya. Yesus tidak pernah menyampaikan sesuatu berdasarkan pesanan orang-orang yang ada di sekelilingnya supaya bisa dia diterima oleh orang banyak. Tidak. Yesus berani berbeda. Dia telah mengganggu kenyamanan, dalam hal ini ajaran beragama ya, yang disampaikan, yang berkembang pada saat itu. Dia berani dan sudah mengganggu kenyamanan ajaran yang ada pada saat itu, sehingga ada banyak orang yang kemudian menjadi tidak suka, khususnya pemuka agama, ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi yang pada saat itu merasa bahwa mereka menguasai hal-hal ajaran-ajaran tentang kehidupan beragama. Tapi kita lihat Bapak, Ibu, Yesus berani berbeda. Dia telah mengganggu kenyamanan mereka. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita lihat bagaimana Yesus pun berani melanggar aturan keagamaan yang ada. Yesus mengkritisi tatanan hidup beragama pada saat itu. Itulah sebabnya kenapa Yesus kemudian ditolak dan hidupnya berakhir di kayu salib. Ada banyak orang, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak bisa menerima apa yang disampaikan. Bisa saja hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita menyatakan satu hal yang benar, mungkin orang juga tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Mungkin orang merasa bahwa saya cuma mau dengar yang manis-manis aja. Saya cuma mau dengar yang lembut-lembut saja. Saya cuma mau dengar yang damai-damai saja. Tapi lihat Yesus, dia berani berbeda. Dia berani menyatakan kehendak Allah Bapa, bukan kehendak manusia yang ada di sekitarnya pada saat itu. Kenapa orang tidak bisa menerima apa yang disampaikan? Karena juga dia merasa disindir gitu ya. Dia merasa bahwa ini mah dia bukan ngomongin kebenaran, yang dia sampaikan ini sebuah curhatan gitu ya, curhat colongan. Merasa yang disampaikan itu terlalu kasar, terlalu keras, bahkan bisa bikin orang tersinggung. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang tidak bisa menerima apa yang disampaikan. Lalu mereka marah. Lalu mereka kecewa, menghakimi, bahkan menolak. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah hal-hal tadi mengganggu pelayanan Yesus? Apa respon Yesus ketika dia tahu bahwa orang banyak ini takjub tetapi juga kecewa dan menolak dia? Apakah Yesus berhenti? Di ayat selanjutnya kita lihat bagaimana Yesus menjawab mereka. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Dia tidak menjadikan penolakan itu sebagai penghalang untuk tetap menyampaikan kebenaran dan kehendak Allah Bapa. Dia tahu tugas yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran. Sekalipun dia mengalami penolakan, sekalipun dia dihina, bahkan hidupnya nanti berujung pada kematian, Yesus tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah kebenaran Allah itu harus disampaikan. Dan untuk itulah Yesus bahkan mengutus muridnya untuk pergi menyampaikan berita bahwa orang harus bertobat. Dan ketika Yesus mengutus para murid ini, dia tidak mengutus dengan tangan hampa, dia tidak mengutus para murid dengan tangan kosong, tetapi Yesus memperlengkapi mereka. Dan kita lihat bersama-sama bagaimana Yesus berpesan pada para murid bahwa ada hal-hal yang engkau akan hadapi ketika menyampaikan kebenaran, ketika harus memberitakan bahwa orang harus bertobat. Yesus memberikan pengutusan tetapi juga memperlengkapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang berani menyampaikan kebenaran adalah orang yang siap untuk ditolak. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara, tentu adalah orang-orang yang diutus Allah juga menyampaikan kebenaran Allah. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran itu, maka jangankan kita, Yesus sendiri pun mengalami penolakan-penolakan itu. Tapi tidak perlu khawatir bahwa kalau Allah yang mengutus, Dia jugalah yang akan memperlengkapi Bapak, Ibu, dan saudara. Fokuslah pada memberitakan apa yang benar, yang menurut kehendak Allah itu harus disampaikan. Penolakan mungkin akan terjadi, akan kita alami, tetapi tidak perlu khawatir karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Dia memperlengkapi kita, Dia melindungi kita. Sehingga hanya sungguh-sungguh kebenaran Allah sajalah yang kita sampaikan. Baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan keseluruhan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kadang Tuhan kami takut untuk melangkah, berbicara hal yang benar, karena kami menghadapi intimidasi, karena kami menghadapi penolakan, kami diremehkan, kami bahkan ditolak dan dihakimi. Tapi sama seperti Yesus yang hanya fokus untuk memberitakan kebenaran kehendak Allah, maka kami juga ingin fokus untuk tetap memberitakan kebenaran tersebut. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan dalam perjuangan kami untuk memberitakan kebenaran ini, Tuhanlah yang akan melindungi, Tuhan yang akan menolong dan menyertai kami. Kami siap Tuhan diutus untuk menyatakan kebenaran, dan kami juga siap jika kami mengalami penolakan, karena hanya kehendak Tuhan sajalah yang kami kerjakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku.
sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir,
Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita dalam persekutuan dengan Kristus, kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 11 Juli 2021. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Dalam doa syafaat kami hari ini Tuhan, kami mengingat, kami mendukung, dan kami mendoakan orang-orang baik yang kami kenal maupun tidak kami kenal yang terpapar virus COVID-19. Baik itu para pendeta, anggota jemaat, simpatisan, atau mereka yang kami ketahui ada di sekitar kami, bahkan yang ada di seluruh dunia ini. Kami melihat Tuhan bagaimana virus ini dengan begitu cepat dapat menular, menyebar satu orang ke orang yang lain. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, kami memohon kiranya Engkau memberikan kekuatan, semangat, dan kesembuhan bagi orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Juga ingatkan kami terus untuk kami dapat menjaga diri kami dengan baik, menerapkan protokol kesehatan, dan kami dapat memberikan bantuan
dukungan apapun yang bisa kami berikan kepada mereka yang membutuhkan. Juga tetap kami berdoa untuk program vaksinasi yang terus dijalankan oleh pemerintah. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang ikut serta di dalam program ini, sehingga setiap orang dapat memperoleh vaksin, dan dengan demikian penyebaran virus COVID-19 ini dapat ditekan, dan pemulihan bagi bangsa kami, bahkan dunia ini dapat terlaksana. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan memberi persembahan yang terbaik bagi Allah. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14 berkata, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dapat kami rasakan sampai saat ini Bapa. Dan berkat-berkat Tuhan juga melimpahi kami. Dan biarlah saat ini kami dengan sukacita dan tulus memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati saudara-saudara kami yang mengelolanya agar dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Berkati Tuhan persembahan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap hari ini doaku.
cita-citaku makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, selalu cita-cita